Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali di channel YouTube KKG Pendidikan Agama Islam SD Kecamatan Kartasura, tentunya dalam program pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut, materi pembelajaran untuk kelas 2 di semester genap. Sebelum kita mulai, anak-anakku, jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan juga memberikan like dan komentar. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita awali pembelajaran kali ini tentunya dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga dengan doa tadi anak-anak tentunya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tentang Nabi Lut, bahwa Nabi Lut ini adalah anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Haran bin Toreh. Jadi Nabi Lut ini masih keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetap di daerah Sadum atau Sodom di kawasan Yordania. Jadi Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di tengah-tengah kaum Sodom. Kaum Sodom ini diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anugerah, kenikmatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak anugerah dan kenikmatan kepada kaum Sodom. Kehidupan kaum Sodom sangat makmur. Daerahnya dikelilingi oleh sungai dan juga tumbuh-tumbuhan yang sangat subur. Walaupun demikian, ternyata kaum Sodom tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Sodom menolak ajakan Nabi Lut untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Sodom durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Sodom tidak mau menyembah Allah. Kaum Sodom juga memiliki akhlak yang sangat buruk. Kaum Sodom selalu melakukan berbagai macam kejahatan dan kemaksiatan. Salah satunya yaitu kaum Sodom menyukai sesama jenis. Bahkan kaum Sodom menantang Nabi Lut alaihissalam agar mendatangkan azab kepada mereka. Akhirnya Nabi Lut menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Lut dan keluarganya serta para pengikutnya agar meninggalkan kota Sodom di tengah malam, kecuali istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut ikut durhaka kepada Nabi Lut.
Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Lut dan keluarganya serta pengikutnya agar meninggalkan kota Sodom di tengah malam. Dan dalam perjalanan meninggalkan kota Sodom itu, Nabi Lut dan pengikutnya dilarang menengok ke belakang. Azab Allah terhadap kaum Sodom. Setelah fajar datang, Allah menimpakan azab kepada kaum Sodom, juga kepada istri Nabi Lut yang durhaka kepada Nabi Lut alaihissalam. Pada saat itu negeri Sodom bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Negeri itu dibalik, bagian atasnya menjadi di bawah, dan bagian bawahnya atau bagian dalam tanahnya menjadi di atas. Kaum Sodom juga dihujani dengan batu yang sangat besar dan panas secara bertubi-tubi. Maka seketika itu hancurlah dan musnahlah kaum Sodom. Itulah azab Allah terhadap kaum Sodom. Selanjutnya anak-anakku, ada beberapa perilaku yang harus kita teladani dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama, beriman kepada Allah, patuh dan taat kepada perintah Allah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bisa mengajak kepada teman keluarga kita untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyebarkan kebaikan tentunya banyak sekali tantangan, hambatan, maka kita harus sabar menghadapinya. Ingatlah anak-anak, bahwa setiap Rasul diutus oleh Allah untuk mengajak agar menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Apa yang para Rasul perintahkan, maka taatilah dan kerjakan dengan ikhlas dan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilarang oleh para Rasul, maka jauhilah atau tinggalkan. Demikian anak-anakku pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anakku untuk selalu rajin ibadah, rajin belajar, dan juga berbakti kepada orang tua serta jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.